Google Lens adalah sebuah aplikasi berbasis Android yang mampu mendeteksi dan mengidentifikasi objek untuk memberikan informasi yang dibutuhkan penggunanya. Aplikasi ini diciptakan dan dikembangkan oleh perusahaan raksasa Google Inc. pada bulan Oktober 2017 dengan menggunakan sistem AI pada kamera handphone. Sistem AI pada kamera diintegrasikan dengan jaringan internet dan Google Pencari yang dapat secara langsung menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan, seperti menerjemahkan suatu bahasa, scan barcode, mengidentifikasi objek asing, baik benda mati ataupun benda hidup, seperti makanan, hewan, dan tumbuhan, serta dapat mencari suatu lokasi tempat yang belum kita kenal sebelumnya. Salah satu keunggulan fitur yang mampu mendeteksi dan mengidentifikasi objek dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. Contohnya, pada materi klasifikasi makhluk hidup, kita dapat menggunakan aplikasi Google Lens untuk mengidentifikasi tanaman sekitar pekarangan yang belum diketahui identitasnya sebelumnya. Caranya cukup mudah, kita tinggal mendownload dan menginstal aplikasi Google Lens pada handphone Android kita melalui layanan Play Store. Kemudian kita ketikkan nama aplikasi Google Lens pada kolom pencarian. Tunggu hingga pencarian selesai. Dan kemudian apabila aplikasi Google Lens muncul pada layar pencarian, berarti HP atau gadget kita support untuk menjalankan aplikasi Google Lens. Namun, apabila tidak muncul, berarti HP Android yang kita gunakan belum support untuk menjalankan aplikasi Google Lens. Dikarenakan, aplikasi ini membutuhkan setidaknya sistem Android versi 6.0 atau Android Marshmallow, atau yang lebih baik adalah Android versi terbaru. Setelah aplikasi terpasang, tinggal kita buka dan jalankan aplikasinya. Saat dibuka pertama kali, aplikasi Google Lens akan mengarahkan kita pada tab kamera. Kemudian, kita tinggal mengarahkan kamera pada objek tanaman yang akan kita identifikasi. Usahakan bagian-bagian khusus tanaman seperti halnya daun, bunga, maupun batang tampak jelas agar meningkatkan keakuratan hasil identifikasi. Setelah itu, tinggal kita ketuk layar bagian bawah, yaitu bagian tombol pencari, dan secara otomatis akan menghubungkan dengan situs website penyedia layanan informasi mengenai tanaman tersebut. Situs website yang sering berada pada pencarian teratas adalah situs website Wikipedia, di mana Wikipedia ini menyediakan berbagai informasi terkait hal-hal yang kita cari. Kemudian tinggal kita masuk pada situs tersebut untuk mencocokkan antara yang kita amati dengan gambar yang muncul pada situs tersebut, di mana di dalam situs tersebut akan tersedia nama lokal tanaman, kemudian nama ilmiah, urutan taksonominya, wilayah persebarannya, bahkan manfaat dari tanaman tersebut. Jika kita sudah yakin akan keakuratan hasil identifikasi, baik dari tanaman asli yang kita amati maupun dari gambar yang kita lihat di website, kemudian kita baru membuat suatu kartu identitas yang nantinya kartu ini dapat kita tempel pada tanaman tersebut. Identitas yang dapat dimasukkan dalam kartu dapat berupa nama lokal tanaman, kemudian nama ilmiahnya, tanggal identifikasi, nama pengidentifikasi, dan dapat ditambahkan tingkatan taksonomi tanaman. Melalui kegiatan identifikasi tanaman ini, menggunakan aplikasi Google Lens dapat meningkatkan minat belajar peserta didik dan memudahkan dalam mencapai tujuan pembelajaran, khususnya pada materi klasifikasi makhluk hidup. Sebagai catatan, terdapat beberapa kekurangan dari aplikasi Google Lens saat digunakan untuk mengidentifikasi tanaman. Di antaranya yaitu, kamera dengan kualitas rendah akan menurunkan keakuratan hasil identifikasi.
Kemudian, objek yang diidentifikasi harus bersifat spesifik, misalnya bagian-bagian yang mencirikan suatu tanaman, yang nantinya agar dikenali dengan mudah oleh suatu sistem website. Kemudian, informasi objek yang diidentifikasi dipengaruhi juga oleh ada tidaknya database yang telah disubmit ke Google. Jika tidak ada datanya, maka objek akan tidak dikenali. Demikian penjelasan singkat mengenai aplikasi Google Lens dan penggunaannya. Semoga bermanfaat untuk menambah informasi terkait ilmu biologi. Mas Eki di sini, dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya.